Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rada Yuliana. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang penanganan kelitih atau begal dalam masyarakat. Nah, sebelumnya apa itu kelitih atau begal? Nah, jadi kelitih atau begal ini merupakan sebuah fenomena di mana ada sekelompok remaja yang melakukan aksi membuat onar di jalan, melukai para pengendara bermotor dengan senjata tajam, melakukan penyerbuan atau tawuran, dan bahkan melakukan pengerusakan terhadap warung-warung di malam hari. Nah, remaja-remaja yang melakukan aksi tidak terpuji ini disebut oleh masyarakat Yogyakarta sebagai kelitih. Nah, sejatinya makna kelitih sendiri menurut masyarakat Yogyakarta atau Jawa Tengah dan sekitarnya adalah semacam kelayapan, keluyuran, pergi tanpa tujuan jelas. Namun, pengertian tersebut bergeser karena pada praktiknya para remaja yang berkelitih justru melakukan aksi-aksi yang sangat meresahkan masyarakat. Nah, mengapa kelitih ini muncul dalam lingkungan masyarakat? Apa faktor penyebab munculnya kelitih di lingkungan masyarakat? Yang pertama, agresi. Nah, banyak penelitian yang menunjukkan bahwasannya dari teori naluri, di mana perilaku agresif seperti kelitih ini disebabkan secara alamiah memang manusia memiliki kecenderungan atau memiliki naluri untuk mempertahankan hidup, di mana menurut Sigmund Freud, naluri ini bisa juga disebut dengan naluri untuk mati. Jadi, di mana ada dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk mati, sehingga dorongan ini terkoreksikan dengan perilaku-perilaku yang agresif. Lalunya ada teori belajar, di mana perilaku agresif ini muncul karena masyarakat atau manusia itu belajar dari lingkungannya. Misalnya seseorang yang tinggal di lingkungan yang keras atau kasar cenderung akan melakukan hal yang serupa. Misalnya juga anak-anak yang sering dipaparkan dengan hal-hal yang bersifat kasar atau agresif, maka kecenderungan anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang agresif juga lebih besar. Secara teori fisiologis, memang ada dari saraf otak manusia yang kemudian dapat mengakibatkan beberapa perangkat gerak meregang dan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang agresif. Nah, ketidakstabilan emosi pada remaja yang dipengaruhi unsur kematangan otak dan regulasi emosi pada masa remaja yang masih dalam proses dan mereka masih sulit untuk melakukan proses decision making, ya jadi mudah untuk melakukan memaki, memukul gitu. Nah, biasanya kalau laki-laki itu lebih ke memaki atau memukul, sedangkan perempuan itu lebih indirect aggression seperti menyebarkan rumor gitu, menyudutkan seseorang gitu, tidak mengundang seseorang ke agenda-agenda sosial gitu, dan juga merusak properti. Lalu ada konformitas, jadi ketika individu seperti anak atau remaja masuk ke dalam sebuah kelompok, maka anak akan mengikuti perilaku kelompok. Misalnya kelompok itu suka berkata kasar, maka anak yang baru bergabung pada kelompok tersebut akan cenderung melakukan hal yang dilakukan kelompok, jadi juga akan melakukan akan berkata-kata kasar juga gitu. Nah, provokasi. Nah, lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam melakukan kelitih. Jadi menurut Bandura, individu selalu belajar dari lingkungan sosialnya. Jadi lingkungan pergaulan anak atau remaja yang tidak sehat, maka mereka akan lebih mudah masuk ke dalam perilaku lingkungannya. Jadi geng-geng yang ada di lingkungan Yogyakarta atau sekitarnya itu biasanya di sekolah para senior melakukan provokasi pada juniornya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, sebenarnya dengan adanya provokasi, perempuan dan laki-laki juga sebenarnya sama-sama meresponnya dengan agresi begitu. Namun laki-laki lebih banyak melakukan tindakan agresi meskipun tanpa provokasi. Lalu adanya lemahnya pengawasan sosial. Menurut Reis, ada 3 komponen yang dapat menyebabkan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar pada anak atau remaja, kurangnya norma sosial yang dapat memberikan guidelines, dan konflik yang terjadi terhadap norma tersebut. Lalu, baik atau tidaknya perilaku seseorang sepenuhnya tergantung dari masyarakat sekitarnya.
Remaja yang lemah atau putus ikatan dengan lingkungan sosial cenderung memiliki potensi lebih besar untuk melakukan tindakan kejahatan daripada remaja yang berhubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun negara kita memiliki sistem perundangan tertulis, tetapi hukum informal seperti norma sosial lebih bersifat mengikat di masyarakat. Lalu kepatuhan. Nah, jadi selanjutnya ada upaya pencegahan untuk menanggulangi terjadinya fenomena kelitih. Jadi kita dapat melakukan langkah upaya preventif, yaitu bisa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, lalu dapat mengingatkan masyarakat, seperti melakukan ronda, siskamling gitu ya. Nah, lalu bimbingan orang tua dan penanaman nilai-nilai spiritual yang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Lalu upaya represif dapat dilakukan dengan melakukan operasi-operasi pengawasan yang secara rutin dilakukan, memberi penindakan secara rutin gitu ya terhadap upaya pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga dapat memberikan efek jerah dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kelitih. Nah, kedua upaya tadi seperti upaya preventif dan represif tadi perlu kita lakukan secara mendukung sama lain gitu. Keduanya dapat kita buat modul yang saya pelajari di mata kuliah integrasi psikologi, di mana kita dapat melakukan asesmen. Jadi asesmen ini dapat dilakukan untuk merehabilitasi pelaku kelitih remaja. Jadi dapat melakukan sistem ekologi di mana target asesmen merupakan siswa-siswi SMP, SMA, se-Yogyakarta atau se-desa Sirahan ya, yang menjadi pelaku kelitih. Jadi nanti kita lihat murid, guru tetangga, teman sebayanya, lalu dari sekolahnya bagaimana, media massa, intervensi dari pihak organisasi OSIS maupun organisasi kepemudaan lainnya, lalu ada kita melihat general belief terhadap perilaku kelitih. Lalu kita asesmen faktor kognitif dan afeksi yang timbul dari perilaku kelitih gitu ya, seperti faktor kognitif dan seperti attitude, subjective norm, perceived control, intention, dan lain sebagainya. Lalu kita melihat, kita tentukan masalahnya, misalnya apakah ada korban, lalu kita lihat bagaimana reaksi masyarakat sekitar, apa sering merasa ketakutan begitu ya. Lalu ada penyusunan program, jadi kita akan memilih intervensi yang tepat begitu, komunitas mana yang kita akan tuju. Jadi waktu pelaksanaannya dapat kita lakukan selama setahun setelah anak terbukti menjadi pelaku kelitih. Nah, pelaksanaan dapat kita mulai dengan mengadakan peer counseling dan mentoring oleh sekolah sebagai langkah preventif dan dapat menanamkan nilai-nilai pada anak. Nah, peningkatan kesadaran anak, guru, dan orang tua akan akibat dari kenakalan remaja melalui sosialisasi dari sekolah maupun dari lembaga swadaya masyarakat setempat itu sangat penting. Jadi satuan petugas dapat melakukan patroli di jam-jam yang dianggap rawan, mengajukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan daerah dengan membatasi jam keluar anak di bawah usia 17 tahun pada malam hari, dan juga melakukan pendekatan melalui peningkatan spiritual atau penanaman ideologi. Nah, selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Jadi evaluasi dapat dilakukan dengan memantau berita mengenai peristiwa kelitih, bekerja sama dengan tim patroli dari kepolisian mengenai perkembangan jumlah kasus kelitih di daerah setempat. Lalu pihak sekolah juga diharapkan untuk selalu mengawasi atau melakukan monitor dan melakukan evaluasi perilaku siswa-siswa. Nah, tadi dapat disimpulkan bahwasanya kelitih ini memang cukup meresahkan masyarakat dengan banyak hal-hal negatif yang telah dilakukan. Ini dampak penyebabnya mulai dari agresi ya begitu, kepatuhan, konformitas, dan lain-lain. Nah, sehingga dari sini kita lebih sadar dan berusaha untuk menanggulangi perilaku anak yang tidak baik ini gitu ya, dengan cara pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat
di sesirahan khususnya. Gitu. Terima kasih banyak atas atensinya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.